PKS dan Demokrat. Kalau mau jujur sebenarnya, Mahfud masuk dalam pembicaraan bursa cawapres ini tidak terlepas ketika Mahfud misalnya belakangan tampil sebagai menteri yang begitu vulgar bicara tentang adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, 340 triliun sekian lah. Kasus Sambo memang muncul, tapi kan resultante soal Sambo, aktor utamanya adalah Sambo yang disorot, bukan Mahfud MD-nya. Tapi bicara tentang soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, the one and only yang menjadi sorotan, mendapatkan aplausi yang cukup luar biasa adalah Mahfud MD, bukan yang lain. Elektabilitas AHY semakin nyungsep, Mahfud MD nyodok, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan tenggelam disebabkan oleh berbagai konflik yang sedang menyandra dan juga kehadiran nama-nama beken dalam belantika politik tanah air saat ini. Masalah berat akan terus menghantam karir politik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dihadang berbagai persoalan di internal partai dan juga oleh terbongkarnya berbagai borok partai ataupun personal di lingkaran elit partai. Elektabilitas AHY dipastikan kian merosot atau nyungsep secara alami ataupun dipaksa oleh konflik dan persaingan politik. Kehadiran pendatang baru bisa disebut sebagai kuda hitam seperti Mahfud MD dan juga infiltrasi politik Sandiaga Uno di koalisi perubahan serta merta mengubah posisi tawar politik. AHY juga harus membereskan persoalan internal dengan Muldoko dan Anas Urbaningrum. Momok politik. Gerakan pengambilan paksa Partai Demokrat atau kudeta dari kubu AHY yang dilakukan oleh kubu Muldoko menjadi ancaman sangat serius. Bukan lagi bahaya laten, tetapi secara terencana dan masif terus melakukan pemaksaan kehendak. AHY mengakui pihaknya sudah menang. Sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. AHY mengaku sebulan lalu, tepatnya pada 3 Maret 2023, menerima informasi KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun masih mencoba mengambil alih Partai Demokrat. Dikatakan AHY, pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 lalu, kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung atau MA, seperti dikutip dari Republika 3 April 2023. Ancaman AHY dan partai berikutnya datang dari pihak kubu Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Gede Pasek Suwardika mengatakan Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik setelah pasca bebasnya hukuman 8 tahun. Dipastikan langkah politik selanjutnya Anas Urbaningrum siap buka-bukaan soal korupsi Wisma Atlet Hambalang. Mantan Ketua PBHMI siap menyenggol SBY dalam berbagai urusan politik masa lalunya. Dengan demikian AHY dan Demokrat akan banyak waktu dan energinya untuk hadapi dan melayani tuntutan dan serangan balik kubu Anas Urbaningrum. Kuda hitam Mahfud MD. Mahfud MD menjadi momok paling menakutkan bagi melemahkan elektabilitas AHY. Pria yang pernah digadang-gadang mendampingi Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019, elektabilitas berhasil menyalip tokoh lama seperti AHY dan Erick Thohir. Dari hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada Sabtu 15 April 2023, Gubernur Jawa Tengah boleh tersenyum lagi, teratas memperoleh 26,8% suara. Ganjar hanya unggul tipis dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebesar 25,4%. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 16,7%, lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 13,8%. Kejutan datang dari Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD sebesar 4,1%, sementara kabar mengerikan datang dari Agus Harimurti Yudhoyono yang elektabilitasnya terjun bebas ke 2,1%. Dalam survei sebelumnya elektabilitas AHY masuk kelompok 5 besar capres. Justru nama Mahfud MD tidak tercatat dalam daftar barisan Capres 2024. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IPO mengumumkan hasil riset pemilihan calon presiden atau Capres 2024 dan hasilnya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berada di urutan keempat dan memiliki elektabilitas di angka 7,2%. Demikian kesimpulan dari hasil survei dirilis Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dedi Kurniansyah Putra, Rabu 26 Oktober 2022. Fenomena Mahfud MD. Mahfud MD sedang naik panggung. Menteri ini sangat lihai memanfaatkan isu dengan berani menawarkan terobosan isu yang berbeda dengan capres lain. Menariknya Mahfud MD berani tampil sendirian
dan terus melakukan perlawanan, baik ditujukan ke DPR, institusi pemerintahan, bahkan berani menyentuh rekan kerjanya di jajaran kabinet Jokowi. Mahfud MD sedang berada di tengah isu korupsi dan pamer kemewahan yang dibenci masyarakat saat ini. Mahfud MD menyoal para pejabat yang terungkap di media melakukan flexing atau pamer harta secara vulgar di medsos. Aksi Mahfud MD mendapatkan dukungan meluas oleh masyarakat luas. Keberanian bicara terbuka dengan lantang dan vokal tentang hal itu ternyata mengundang banyak simpati dan dukungan. Mahfud MD berhasil membuat heboh di media dan jejaring media online dan WA. Media terutama TikTok dan berita online terus deras menyampaikan pesan moral dan aksi heroik seorang Mahfud MD. Pria kelahiran Madura akhirnya banjir dukungan dan simpati masyarakat luas. Mahfud MD kembali menjadi pahlawan baru bagi isu pemberantasan korupsi. Mahfud lantaran gebrakan melawan korupsi dan keinginannya mengejar koruptor dengan mengungkap skandal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Jika gebrakan Menko Polhukam Mahfud MD tentang dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun rupiah di Kemenkyu terus berkesinambungan untuk waktu yang panjang, ini bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang mendorong perubahan signifikan bagi keadilan dan juga perubahan kepercayaan publik di sektor hukum. Pada akhirnya Mahfud MD mendapatkan pengakuan halayak publik dan banyak elit partai melirik sebagai alternatif calon presiden. Isu Mahfud MD sudah banyak yang naksir termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berkeinginan dijodohkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Kemudian muncul isu perjodohan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bagaimana kalau menurut Anda? Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono guna membicarakan revitalisasi Monumen Nasional atau Monas. Menurut agenda, peremajaan Monas akan dilakukan pada pertengahan tahun, yakni Juli hingga Agustus 2023. Heru Budi perbaiki Monas yang diacak-acak Anies. Buzzer Capres Nasdem itu pun ngamuk. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian kalimat yang tepat untuk menggambarkan Anies selama memimpin DKI dulu. Bayangkan saja, dari 23 janji kampanyenya, hanya 5 doang yang terrealisasi. Itu pun terrealisasi tidak begitu berhasil alias tidak memenuhi target. Seperti rumah DP 0 dari target awal membangun 232.000 unit. Hanya 2.300 unit doang yang terbangun, atau hanya 1%-nya saja. Padahal program ini program unggulan loh, hanya sedikit banget yang terwujud. Bagaimana dengan program yang non-unggulan? Bisa-bisa tidak dikerjakan sama sekali. Kemudian program OKOC yang katanya mau membentuk 200.000 wirausaha. Yang terrealisasi hanya 6.000 doang alias hanya 3%-nya saja.